Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hadarahkan, yang saya tawasulkan, Al-Imam Al-Habir Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Dan saya muliakan dari putra beliau wa Syamahatul Ustadz Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Profesor Dr. Al-Habib Abdullah Abini Syamahatul Ustadz Al-Imam Al-Habir Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Dan saya muliakan daripada Al-Walid As-Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad Abini Abu Bakar Abini Abdurrahman Al-Habsyi. Dan saya muliakan daripada Asy-Syekhuna Al-Ustadz Guntur. Semoga Allah memanjangkan umurnya, semoga Allah melimpahkan rezekinya, semoga Allah meluaskan segala sesuatunya di dunia walaupun di akhirat. Alhamdulillah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang mana Habib tidak akan panjang lebar karena habis dari sini Habib jadwal di Jatihurip. Alhamdulillah, yang mana majelis ini adalah panutan bagi seluruh umat, panutan bagi umat menuju jalan kepada mencintainya Allah dan baginda Nabi Muhammad, mencintai daripada seluruh umat, mencintai daripada seluruh keluarganya, karena di majelis inilah kita bisa mengenal Allah dan Nabi Muhammad. Malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan rahmat, malam yang penuh dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dengan keyakinannya kita, dengan ketakwaannya kita kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad. Di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah, maka Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 51, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikru liqaumin yu'minun. Yang artinya Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 51, dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasannya kami itu Allah, kami kembali kepada Allah, telah menurunkan kepadamu Alkitab itu Al-Quran, sedangkan dia dibacakan kepada mereka, kepada hamba, kembali kepada hamba, kepada kita masing-masing, yaitu hamba dan umat Nabi Muhammad. Sesungguhnya Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-Ankabut surat ayat 51, surat Al-Ankabut, surah Al-Ankabut. Apa kata Allah?
apakah tidak cukup bagi mereka yang bahwasanya kami telah menurunkan kepada Alkitab? Apakah kita tidak mengurang dalam rizki kita? Apakah kita tidak mensyukuri karena nikmatnya? Apakah kita kekurangan dalam rizki, dalam pahala, dalam keberkahan, dalam umur? Apa yang di dalam kitab ini, di dalam Al-Quran ini, bahwasanya para hadirin hadirat, Allah telah mengabulkan segala hajat-hajat kita kalau kita sering membaca Al-Quran. Niscaya kehidupan, niscaya kita memahami rahmat, niscaya kita memahami daripada nikmat yang Allah telah kasih kepada hamba-Nya, yang telah kasih kepada kita, yang mana Allah telah mengabulkan segala hajat-hajatnya kita. Hidup kita pengen tenang dan menerang, hati kita, galbi kita pengen terang menerang, zahir kita pengen sehat walafiat, maka bacalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat rahmat yang beribu-ribu ganda. Rahmat itu dikasih kepada seorang hamba yang membaca Al-Quran. Apakah kita tidak syukur, Bu, Pak, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Allah telah menurunkan hujan, sesungguhnya itu ada dalam Al-Quran. Haruslah bersyukur, menikmatinya, mensyukurinya, karena Allah telah menyuburkan dan mengalirkan air-air ke seluruh daripada hamba-Nya. Padi tumbuh, buah-buahan menjadi segar, dedaunan menjadi hijau dengan yang baik. Alangkah baiknya kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah kasih kepada kita. Rahmatnya Allah telah kasih kepada kita, tapi kita tidak pernah mensyukuri rahmatnya yang Allah kasih kepada kita. Allah, jangan lupa dengan Allah, karena Allah yang memberikan nikmat, yang memberikan segala nikmat, memberikan segala hajat, mengabulkan hajat-hajat kita. Karena Allah lah. Apakah kita tidak syukur? Apakah kita tidak pernah menikmatinya? Dikasih harta, dikasih kekayaan, tapi kenapa banyak orang tidak mensyukurinya? Karena di dalam harta, di dalam tahta, di dalam jabatannya, mereka tidak pernah mensyukuri nikmat karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi nikmat sekian oleh Allah, haruslah ikhlas karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena rahmatnya, karena bukan kedudukan yang kita tangguh, karena bukan jabatan yang harus kita kejar, bukan karena kekayaan yang harus kita kejar, tapi kejarlah nikmat Allah, kejarlah karena rahmatnya. Apa syukur, apa nikmat, apa daripada rahmat? Allah menurunkan hujan, syukur. Syukurnya kita Allah menurunkan hujan karena seluruh tumbuhan yang tadinya sumur kita kosong, kering, tidak pernah diisi dengan air, kekurangan air, kekurangan segalanya, tapi Allah menurunkan hujan di seketika itu. Seluruh tumbuhan yang kering, seluruh tumbuhan yang tadinya tidak bertumbuh dedaunan, yang tadinya sumur tidak ada air, maka Allah berikan hujan, menjadilah subur, airnya menjadi banyak, tumbuhannya menjadi hijau, rumput-rumput pepohonan bertumbuhlah dengan daunnya, dengan buahnya. Itulah artinya syukur, karena kita mendapatkan karena rahmatnya Allah.
Kita dikasih sekian oleh Allah, bersyukur Bu. Apa yang kita minta tahta di dunia ini, apa yang kita minta kedudukan, apa kita minta kepada Allah jabatan, kedudukan, kita bisa dibeli dengan uang. Tapi kalau rahmat Bu, kita menangis setiap hari karena Allah, takut kepada Allah, karena Allah beribu-ribu nikmat, beribu-ribu syukur kepada Allah. Maka di surga nanti kita akan terus tersenyum memandang daripada wajahnya baginda Nabi Muhammad. Allah akan tampakkan Bu di surga nanti, tapi dengan sekilas Allah hilangkan ingatan kita. Allah paling lama menimbulkan wujudnya itu di dalam api neraka. Makanya hidup selalu bersyukur. Keadaan hal apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah kasih ujian kita. Biar apa? Biar hambanya selalu ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak pernah mensyukuri nikmatnya, kita tidak pernah mensyukuri rahmatnya, alangkah hidup kita akan bahagia? Apakah hidup kita akan tenang? Apakah zahir batin kita akan terus menerang dan begitu terang? Tidak, karena kita terlalu lalai mengingat Allah Subhanahu demi dunia. Inilah kasih sayangnya Allah Bu kepada hambanya. Maka kalau ibu, bapak, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dikala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dikala sakaratul mautnya Rasulullah, dikala terakhir hayatnya Nabi dengan umatnya, dengan para sahabatnya, dengan bala putri dan putranya, maka Nabi dikala itu di pangkuan daripada pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Maka Nabi mewasiatkan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, sesungguhnya aku mewasiatkan dua kepadamu, dan sebarkanlah wasiat ini kepada seluruh umatku." Maka dikala itu Nabi Sayyidina Abu Bakar menjawab kepada Rasulullah, "Apa ya Rasulullah?" Dengan tetesan air mata Sayyidina Abu Bakar tidak kuat menahan tangis, menahan kerinduan ditinggalkan orang yang dimuliakan, orang yang begitu sempurna, manusia yang begitu hatinya lebih nerang menerang daripada bulan, wajahnya lebih cahaya, lebih terang menerang daripada bulan, yaitu baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Apa yang engkau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, aku mewasiatkan yang pertama, yaitu aku mewasiatkan Al-Quran yang telah Allah turunkan kepadaku dari lewat malaikat Jibril alaihi salam. Ya Abu Bakar, sampaikan kepada seluruh umatku, bacalah Al-Quran dikala hati kita sedang resah, dikala hati kita sedang ada musibah, dalam keluarga kita ada musibah, bala, bencana yang Allah telah turunkan kepada keluarga ataupun umatnya Nabi, permasalahan keluarga, permasalahan rumah tangga, itu bacalah Al-Quran. Niscaya yang begitu besar
rahmat dan nikmat dan syukur yang Allah berikan kepada kita ada semua di dalam Al-Quran. Maka Nabi mewasiatkan kalau diri kita pengen tenang, diri kita pengen bahagia, diri kita pengen terus dekat dengan Allah, diri kita pengen dekat dengan Nabi Muhammad, diri kita dekat terus, hati kita tenang kemanapun kita pergi begitu tenang dan tenang, maka bacalah Al-Quran. Satu rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, sebagus apapun kata Nabi, seindah apapun kata Nabi, rumah itu walaupun indahnya seperti kerajaan atau seperti rumah yang begitu indah dipandang orang, tapi di dalam rumah itu ada Al-Quran, tapi dia tidak membacanya, kata Rasulullah. Yang tadinya rumah itu terlihat oleh manusia begitu indah, begitu terang, begitu bagus, dipandangnya seperti kerajaan. Tapi di dalam rumah itu ada Al-Quran, kata Nabi. Maka rumah yang tadinya terlihat oleh manusia seperti kerajaan, seperti kalau dipandang ini seperti surga, ada yang ada di dunia, tapi di dalamnya ada Al-Quran. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya rumah itu gelap gulita seperti kuburan. Dan tidak rumah itu yang tadinya dipandang seperti kerajaan, karena indah dipandang oleh manusia, maka yang tadinya rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah itu seperti kuburan. Tidak ada rahmat sedikit pun Allah kasih kepada kita. Makanya Bu, Pak, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jangan memandang kepada artis. Mereka umat Nabi Muhammad, tapi apakah mereka di dalam rumah-rumah mereka telah dibacakan Al-Quran? Sebagus apapun rumah kita, sejelek apapun rumah kita, bacalah Al-Quran, walaupun satu lembar, kata baginda Nabi Muhammad. Itulah Bu, Nabi mewasiatkan Al-Quran. Karena pakailah Al-Quran walaupun satu lembar yang kau baca. Bakal istiqarah tidak dalam Al-Quran? Siap kita menjalankan apa yang dikatakan oleh Nabi? Siap kita jalankan untuk dijalankan seperti Nabi? Insya Allah kita pulang dari majelis ini, insya Allah kita akan istiqamah dalam membaca Al-Quran. Bu, Pak, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi waktu itu Nabi mengeluarkan hadis kepada para sahabatnya. Habib lupa lagi dalam hadisnya bahwasanya Nabi mengatakan, dalam hadisnya kepada sahabatnya, kalau diri kita tidak mau pikun, diri kita tidak mau hilang ingatan, pengen paseh dikala tuanya tetap paseh dalam membaca Al-Quran, maka kata Nabi, bacalah Al-Quran walaupun satu lembar. Nabi yang mewasiatkan untuk umatnya, Nabi mewasiatkan seluruh umatnya. Ini Bu, banyak Nabi mewasiatkan untuk umatnya. Kadang kita tuh suka lalai, kadang kita baca Al-Quran, kadang kalau kita sudah punya barang yang baru seperti mobil,
kita lupa membaca ayat suci Al-Quran. Insya Allah para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semoga istiqamah dalam membaca Al-Quran ila yaumil qiyamah. Insyaallah kita diberkahi dengan rahmatnya Allah, diberkahi dengan syukurnya Allah, diberkahi dengan adanya rahmat yang Allah telah turunkan kepada kita sebagai umat daripada umat baginda Nabi Muhammad. Maka Allah mengatakan lagi, sedangkan dia dibacakan kepada mereka, dia itu kembali kepada Allah kalau tidak salah. Sedangkan Allah telah memberikan kepada mereka untuk dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Tulis bu, ini Pak Eda, surat Al-Ankabut ayat 51. Al-Ankabut ayat 51, Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 51. Maka Allah mengatakan lagi, atau hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana liyafrakuna min dillu umara. Sesungguhnya setan takut terhadap bayangannya Umar. Masalaka umru faja ila salaka syaitan faja akhara. Maka ia akan wa masalaka jika Umar, man salaka umru, jika Umar faja ila salaka menempuh suatu jalan, salaka syaitanu faja akhara, maka ia akan menempuh jalan yang lain. Inilah hadisnya Nabi mengatakan untuk sahabatnya, orang yang beriman kuat iman karena rahmatnya, karena nikmat yang Allah telah kasih kepada kita, maka setan pun takut kepada kita. Kalau kita lagi ibadah, setan itu takut kepada orang yang lagi belajar ilmu. Setan itu takut kepada orang yang begitu kuat imannya dikala ibadah kepada Allah, hatinya selalu syukur karena nikmat dan rahmat yang telah Allah kasih kepada dia. Maka setan pun takut menggoda kita. Syaitan pun takut menggoda orang yang alim dalam bidang ilmu, alim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah dah bu, Nabi mengajarkan untuk umatnya indah. Segala hal, segala sesuatu indah. Dengan bijaksananya Allah untuk kita, begitu sayang gak Allah sama kita? Tapi sayang gak kita sama Allah? Dengan apa sayangnya kita kepada Allah? Contoh, kalau kita ngeridit bu, itu bayarnya pakai apa? Apa? Nah, kita ngeridit motor, ngeridit HP, ngeridit mobil, dibayarnya dengan Nah, bagaimana kasih sayang kita akan ditimbulkan untuk Allah? Bayarannya kita itu dengan zakat, dengan sedekah. Maka Allah sayang kepada kita, dan tandanya sayang kepada kita bersedekah kepada orang yang tidak mampu, memberi zakat kepada orang yang tidak mampu, memberikan nafkah kepada anak-anak yatim. Nah, itu yang namanya sayang kepada Allah. Hari dunia
urang mah diudag-udag ari akhirat tara diudag. Berarti kita tuh masih hubudun, masih terpencil di dalam hati kita rasa dunia. Bagaimana kita bisa seimbang dengan dunia? Maka seimbangkan. Di kanan kiri kita ada malaikat raqib dan jasad kita di mana? Jasad kita itu di belahan daripada dua dada dengan galbi dan dengan jantung dan hati. Jasad kita ada di tengah, digiring oleh dua dengan pencatat malaikat, pencatat amal baik dengan pencatat amal buruk. Jasad kita seimbang dengan dunia. Manusia, memang seluruh manusia masih ada hawa nafsu. Nah, bagaimana dunia dan ilmu bisa seimbang? Kalau kita contoh ini diludahin sama orang, nafsu amarah kita datang nggak? Bagaimana nafsu itu bisa hilang? Maka ingatlah cerita daripada kisahnya Rasulullah. Nabi diludahin oleh orang kufar, tapi apakah Nabi membalas? Apakah Nabi membalas dengan ludahan? Apakah Nabi membalas dengan cacian? Tidak. Maka hawa nafsu ini harus kita kendalikan dengan ilmu dan zikir, bersolawat kepada Nabiuna Muhammad. Hari dunia diudag-udag, dijunjung, mulai motor bayar kesana kesini, tapi bayarannya kita untuk Allah kapan? Bayarannya kita untuk kepada Nabi kapan? Kita mengharap syafaatnya, kita mengharap naungannya, tapi kita tidak mau membayarnya dengan sholat dan zakat, bersedekah kepada orang yang tidak mau. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita pulang dari sini menjadi orang-orang yang ahli sedekah, menjadi orang yang benar-benar menyayangi anak yatim, menyayangi seluruh umat, membayar hutang-hutang kita kepada Allah. Ai rumah dibayaran wae tiap bulan, ai ka Allah enggak. Dengan apa bayarannya? Dengan salat, zikir dan bersalawat kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita pulang dari sini kita menjadi orang yang ahli sedekah. Kita pulang dari majelis ini kita menjadi orang-orang yang mencintai sesama umat. Kita pulang dari sini Allah jauhkan dari hawa nafsu. Kita pulang dari sini Allah jauhkan dari rasa kedengkian. Allah jauhkan daripada rasa hasad. Allah jauhkan daripada rasa sombong. Ya Allah, jauhkan kami daripada sifat-sifat yang tercela. Dekatkan kami yang mana sifat-sifat ini seperti sifatnya baginda Nabiuna Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'a'la ila yaumiddin, wa sallallahu salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta تلس الأرض ومن عليها خير الوارثين. اللهم إنا نستحمدك ونستعديك أدياننا وأبداننا
وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أتيتنا. اللهم صل على سيدنا محمد تغفر بها الذنوب وتمتده بها الأصوب وتمتلك بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إله منصوب. وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pengumuman ibu-ibu atau para hadirin hadirat yang mau nyumbang, Habib jadwal dadakan ngundang Al-Habib Al-Alim Al-Alama Al-Habib Bagir bin Mustafa Al-Habsyi di majelisnya Habib. Alhamdulillah peresmian majelis nanti akan dibuka oleh Al-Habibana Al-Habib Bagir bin Mustafa Al-Habsyi di majelis Habib Jalsatul Ahbab. Yang mau nyumbang mangga, mau 5.000, mau 10.000, mau berapa, yang penting ikhlasnya, ridhonya. Insya Allah akan diadakan acara di hari Sabtu setelah asar dan pembacaan ratib wal maulid alaih al-walid dan Habib itu Ratibul Haddad dengan Maulid Habsyi, dan penceramahnya itu Al-Habib Bagir bin Mustafa Al-Habsyi. Sabtu sekarang ibu mangga yang mau nyumbang tinggal Ustaz aja bilangnya, karena bentar lagi doain biar acara ini lancar. Insyaallah orang Citimun diundang, monggo ditunggu ya Pak. Para hadirin hadiratnya ditunggu di Lancakalong, Dusun Negrasari, Desa Sukamaju, Kecamatan Lancakalong. Dusun Neglasari, Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong. Nggak jauh Bu, yang mau arah ke Subang jalannya dari sana nggak jauh, nggak masuk ke gang naik. Yang mau nyumbang santri ataupun pemuda-pemudinya atau ibu, mangga seikhlasnya karena Allah dan Nabi-Nya. Ini majelis bukan majelis Habib tapi majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membantu daripada anak cucunya, Allah akan bantu lagi nanti di yaumil qiyamah. Kita akan dinaungi dia pada naungannya baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Jadi habis dari sini Habib langsung ke Jatimurib. Cukup sekian dari Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.